Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Kemenag Kabupaten Serang. Masih bersama saya Ocha. Di sini dibersamai dengan Pak Imam. Assalamualaikum Bapak. Podcast Mini, obrolan menarik menuai inspiratif. Ngobrol seputar honorer ya Pak ya. Jadi seputar problematika honorer. Sebenarnya honorer itu kayaknya dari tahun ke tahun, dari lama pembahasannya masih sama aja ya Pak pastinya. Sama aja, sama pemerintah belum berubah, undang-undangnya sama aja. Gitu-gitu aja ya Pak ya. Gitu aja, tetap honorer. Honorer di mana saja, baik guru, mau itu di instansi, ya Pak ya, honorer itu. Pembahasan kali ini kita bersama dengan Pak Imam. Beliau ini adalah Ketua Forum Honorer dari Kementerian Agama Kabupaten Serang. Gimana nih Pak? Kita bakalan ngebahas apa dulu nih Pak? Yang paling pertama mungkin dari jobdesknya dulu ya Pak? Jobdesk honorer gimana nih? Apakah sudah sesuai jobdesknya ini? Sebetulnya jobdesk utama dari honorer itu apa sih Pak? Sebetulnya kalau honorer sendiri ya, berbicara tentang honorer, tidak mempunyai jobdesk secara langsung. Karena memang pertanggungjawabannya di bawah naungan ASN atau PNS-nya. Contoh, untuk di KUA sendiri, kebetulan saya di KUA Cikande ya, Kabupaten Serang. Jadi kita itu hanya membantu pekerjaan ASN yang dianggap terlalu banyak lah. Karena memang kalau di Kabupaten Serang sendiri itu masih kurang tenaga ASN. Tenaga ASN-nya di Kabupaten Serang paling dalam satu kantor itu hanya ada 2, bahkan ada yang 1 orang untuk satu kelompok kecamatan. Untuk satu kelompok kecamatan. Makanya dibantulah oleh tenaga-tenaga honorer yang pada saat ini ada untuk membantu meringankan pekerjaan-pekerjaan yang terlalu menumpuk di PNS itu. Oh, jadi sebenarnya tugas awalnya itu hanya membantu ASN. Membantu ASN. Tapi sesuai nggak itu Pak? Maksudnya membantunya gitu tuh? Apakah justru tugasnya melebihi ASN-nya? Apakah gimana tuh Pak? Nah ini jujur realita atau realita ya. Kalau realita orang yang ngebantu biasanya itu pasti satu lebih capek, pasti. Ya kan. Namanya juga kita membantu totalitas kan. Udah ya kita junior di situ, udah ya kita honorer yang memang bahasanya bisa direkomendasiin untuk Pak ini nggak baik nih, udah coret aja di honorer. Itu masih bisa kan, karena memang kita masih dalam asuhan atau binaan daripada ASN. Jadi akhirnya ketika memang kita disuruh mengerjakan sesuatu hal di lingkungan kerja kita, ya secara otomatis pekerjaan itu hampir seluruhnya dilimpahkan ke kita gitu. Dilimpahkan ke kita dan kita yang mengerjakan gitu. Atau PZ-nya gitu. Itu honorer gitu. Realitanya. Gitu, honorer rasa PNS. Yang tadinya membantu memang yang membantu totalitas ya. Totalitas akhirnya kita yang mengerjakan gitu. Akhirnya seperti itu. Itu realitanya ya Pak? Itu realita yang terjadi. Mungkin bukan hanya di KUA dalam artian bukan di Kemenag saja, mungkin hampir di seluruh sektor ya, di seluruh instansi pemerintahan bahwa honorer ini dituntut untuk totalitas dalam bekerja. Itu tuh. Yang mana akhirnya ketika pekerjaan-pekerjaan itu semua dikuasai oleh para honorer, para ASN ini nyaman, alhamdulillah gitu tuh, nyaman. Ngobrol ya Pak. Gitu. Ya mungkin gitu tuh, nyaman. Akhirnya para honorer lah, banyak anak honor tuh yang kerja gitu kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah aja ya Pak. Ya itu pengalaman bekerja kita
ya selama jadi honorer gitu. Jadi ketika memang kita jadi ASN, nah kita regenerasi gitu. Iya, siap. Kalau sudah totalitas terkait bekerja nih Pak, tentunya kalau misalkan pekerjaan pastinya ada yang namanya imbalan ya Pak, feedback gitu. Gaji. Apa honorer maksudnya apa? Fee? Apa? Kalau kita honor itu ya karena memang kita menghidup gaji di IPA ya, Kepolisian Anggaran. Kita itu digaji 1 per bulan lah, sama seperti pegawai lainnya. Sama saja ya. Juga sama saja, hanya nominalnya saja yang berbeda. Kita geser nih Pak ke gaji ya Pak ya. Gimana tuh Pak? Kalau kerja sudah totalitas, penghasilannya memuaskan atau tidak Pak? Kalau hasil kerja sudah memuaskan menurut Ketua Forum Honorer bagaimana? Kalau memuaskan itu jauh dari kata puas, karena memang manusia tidak ada kepuasan. Iya sih, kalau memuaskan. Kalau ngomong ke situ, tapi sungguh pun memang bahasanya puas tidak puas, ya sekarang begini aja lah. Kesesuaian lah Pak, jangan ke. Kalau misalnya sesuai tidak sesuai, enggak ada. Kita cuma beda 0 aja. Di kalau PNS atau ASN digaji 5 juta, kita beda 0 gitu. Kurang 0-nya 1 gitu. Hanya itu aja. Beda 0 aja sebenarnya Pak. Enggak berat enggak. Beda 0 aja gitu tuh. Iya. Jadi kalau misalnya lu digaji berapa? Alhamdulillah beda 0 dengan PNS gitu tuh. Seperti itulah kurang lebih. Gitu. Tinggal dibayangkan aja lah gitu tuh. Dengan 500.000 dianggap kebutuhan yang sangat luar biasa, kebutuhan pokok saat ini sangat semuanya naik, 500.000 ya bisa cukup apa gitu. Dalam 1 bulan loh itu 1 bulan. Beda 0 itu ya. Beda 0 itu aja. Udah ya alhamdulillah uang makan nggak ada, tukin ya belum dapat gitu kan bukan PNS. Gaji pokok pun alhamdulillah 500.000 itulah gitu yang harus memang kita bisa bisa memanage gitu 500 itu biar cukup buat anak, buat istri, buat transportasi kita setiap hari ngantor gitu tuh. Nah itu juga harus kita bisa bahasanya memanage lah uang gitu, dengan angka segitu. Itu di 500.000 ya Pak sekarang? 500.000 1 bulan? 1 bulan. 500.000 itu sudah mencakup terkait makan dan juga transport ya Pak? Udah seluruhnya itu. Seluruhnya itu udah bersih, kayaknya bersih kotor itu 500 saja. Cukup nggak cukup, lo harus bersyukur gitu. Pemerintah udah ngegaji lo 500.000. Gitu. Tapi Pak terkait gaji honorer sendiri, sebetulnya ya saya penasaran juga sih. Kalau gaji honorer itu turunnya dari mana sih Pak? Apa memang pemerintah menganggarkan untuk honorer tersebut? Apa memang karena tugas intinya honorer itu adalah membantu ASN? Apakah dari potongan ASN? Apakah gimana itu? Kalau untuk gaji yang saya ketahui ya, untuk gaji saat ini kita berasal dari BOP. Biaya operasional. Nah, yang mana biaya operasional itu yang harusnya untuk digajikan untuk operasional kantor, karena mungkin kami dianggap salah satunya juga motor untuk agar kantor ini bisa gerak gitu kan. Akhirnya mau tidak mau lah kami ngambil dari situ, sehingga terjadilah 500.000 karena memang angka honor ini luar biasa untuk di Kabupaten Serang. Dalam 1 kantor itu kita bisa 2-3 orang. Berarti memang ngambil dari BOP ya Pak ya? Ngambil dari BOP untuk saat ini. Makanya sungguh luar biasa lah perjuangan para honorer yang sudah lama mengabdi, tapi pengabdiannya sampai dengan saat ini tidak dihargai. Iya Pak. Maksudnya tidak dihargai ya Pak ya? Tidak dihargai. Kalau orang memberikan penghargaan atau ada reward plus-plusnya, mungkin tidak seperti inilah. Minimal disamakan lah dengan UMR atau UMP yang ada di kabupaten atau di provinsinya. Ini kan tidak sama sekali gitu. Jauh dari kata penyesuaian itu gitu. Persamaan itu jauh sekali gitu. Itu agak miris ya Pak dengannya. Mungkin kalau orang yang baru dengar pasti mauan amat lu digaji 500 gitu tetap bertahan. Tapi saya bukan dengan 500.000-nya saya bertahan, bukan. Lebih karena memang pengabdian saya, kebetulan saya honor itu udah dari tahun 2010 ya.
hampir 13 tahun saya mengabdi di Kementerian Agama Kabupaten Serang ini pengabdian saya ya mau dikemanakan hasil tunggu saya selama kurang lebih 13 tahun, hanya itu aja. Ketika bertahan sulit, meninggalkan pun ya lebih sakit gitu nantinya, karena memang khawatir kan nanti keterisian para tenaga honorer ini diisi orang-orang baru ketika memang kami orang-orang lama yang keluar gitu. Jadi intinya bertahan, masih bertahan. Akhirnya kita bertahan. Namun sejauh mana pemerintah bahasanya menghargai tentang pengabdian kita yang sudah bertahun-tahun lamanya ini gitu. Hanya itu aja, kami menunggu itu. Kami menunggu pengabdian itu ya Pak ya. Pengabdian itu ya. Upayanya apa aja sih Pak biar maksudnya didengar, dilihat kali ya Pak ya terkait tentang honorer ini. Tentunya ya dengan nominal seperti itu, dengan job desk yang seperti itu tentunya ada ingin pembaharuan lah gitu agar lebih dihargai. Apa aja nih Pak terkait upayanya? Kalau upaya untuk meminta ya kebijakan dari pimpinan atau pejabat terkait dengan ini, kebetulan memang upaya-upaya itu sudah pernah kami lakukan. Dari mulai kita audiensi di Pemerintah Kabupaten sendiri terkait dengan kebijakan tentang pengajian honorer ini agar biar bisa meratakan dengan para pekerja di kabupaten. Maksud kami agar kami ini untuk pengajiannya disesuaikan dengan UMR yang ada di kabupaten. Bahkan waktu itu saya juga sempat ke Kamil, Kemenang Banten untuk beraudiensi menanyakan tentang perihal ini, tentang perihal pengajian kita. Namun ya lagi-lagi jawabannya dijawab bahwa memang itu sudah sesuai aturan dan prosedur dari pusat. Hanya itu aja. Hanya itu saja jawaban dari mereka. Hanya itu saja. Sudah ada tidak ada titik temu gitu untuk kita berbicara nominal ya. Sudah ada titik temu. Bahasanya ya kalau kamu mau bertahan ya silahkan. Kalau tidak mau ya kamu tahu apa yang harus diperbuat gitu. Ya hanya itu saja. Yang terbaru nih Pak, katanya mau ada ajakan terkait bersama honor-honor yang lainnya nih Pak. Katanya ada yang terbaru apa nih Pak yang mau dilakukan sebagai salah satu upaya mungkin ya Pak ya untuk kebijakan terbarunya apa tuh Pak? Jadi insya Allah para tenaga honorer Provinsi Banten, hal ini termasuk juga Kementerian Agama, tanggal 7 Agustus 2023 hari Senin besok tepatnya kita akan melakukan aksi damai di DPR, tepatnya di Menpan RB di Komisi 2. Oh, di Menpan RB di Komisi 2. Ada poin-poin tuntutan yang memang kami sudah siapkan untuk di aksi damai itu. Salah satunya kita akan menuntut agar DPR RI segera mensahkan tentang RUU ASN. Poin 1, poin 2-nya mendesak Presiden untuk segera merevisi PP nomor 49 tahun 2019 tentang manajemen P3K. Karena memang pas kemarin saja kita di P3K tahun 2023 kemarin untuk di kota dari 2022 itu passing grade-nya terlalu besar. Jadi banyak sekali teman-teman saya yang di teknis yang memang sudah mengambil lama di Kementerian Agama, bahkan ada XK juga di situ, itu tidak lolos di passing grade-nya. Karena memang nilai passing grade ini terlalu tinggi pemerintah. Pemerintah terlalu memasang angka yang memang terlalu tinggi. Akhirnya ya tidak lolos lah. Karena memang kita bersaing dengan ya untuk anak-anak baru gitu ya, memang yang masih fresh,
tidak berpikir tentang anak yang sudah mulai sekolah, tidak berpikir tentang cicilan motor yang sudah telat 2 bulan, tidak berpikir tentang tagihan listrik, tagihan rumah, kan tidak berpikir untuk itu, gitu kan? Mereka udah masih nyaman lah dengan dunia mudanya, gitu kan? Dan akhirnya ya alhamdulillah, gitu. Makanya ini sangat disayangkan sekali karena memang kita yang sudah lama ini tidak ada penyesuaiannya gitu. Harusnya kan ini kita udah lama nih, nanti 15 tahun, ada lah sedikit adaptasi buat kita penyesuaian. Minimal kita sudah punya nilai plus gitu, dibandingkan orang-orang yang memang baru bekerja di Kemenang itu sendiri. Gitu. Harusnya kan seperti itu. Adil itu bukan disamaratakan, adil itu ya disesuaikan dengan porsinya gitu. Mana yang sudah lama, mana yang baru, harusnya kan adanya penyesuaian. Gitu. Terus yang poin ketiga, untuk tuntutan aksi damai, mendesak pemerintah mengeluarkan PP terkait dengan tenaga honorer menjadi ASN. Pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN. Itu tuntutan kita. Agar bagaimana caranya pemerintah segera mengesahkan undang-undang itu dan segera mengangkat tenaga honorer yang sudah lama mengabdi di instansi masing-masing instansi pemerintahan itu akan segera dijadikan ASN atau P3K. Tuntutannya ya Pak? Tuntutannya itu. Nah, mudah-mudahan teman-teman Provinsi Banten, khususnya di Kabupaten Serang dan Kabupaten Kota lain di Kementerian Agama, ayo bareng-bareng kita bersama bergerak, berjuang untuk kita. Dan insya Allah kita sendiri yang merasakan manfaat itu. Karena kita, pengabdian kita yang selama ini sudah lama sekali, agar tidak sia-sia dan bisa dihargai oleh mereka. Dan keberadaan kita ini biar dilihat dan diakui oleh mereka. Seperti itu. Mungkin itu adalah ajakannya ya Pak ya, informasi mungkin terkait tentang honorer tadi sudah membawa beberapa poin yang memang akan segera dibawa ya Pak untuk ke Menteri Pan-RB. Menteri Pan-RB tanggal 7 Agustus nanti. 7 Agustus hari Senin. Hari Senin ya Pak. Hari Senin. Itu seluruh honorer ya Pak di hanya di Kemenang apa seluruh honor sebanten. Seluruh honor. Pemkab dan OPD lainnya insya Allah berangkat semua. Oh iya. Dan untuk ajarannya juga ya, pengetahuan juga, semoganya ya menghasilkan yang terbaik ya Pak ya, terkait poin-poin tadinya di tanggal 7 Agustus nanti. Tanggal 7 Agustus insya Allah. Aduh, capek ya Pak. Iya. Lumayan, nanti jadi honor ya, jangan lupa. Insya Allah. Jadi ASN sih Pak. Oh jadi ASN, luar biasa. Semoganya, amin. Mungkin itu siapa ya? Ada terkait tentang honorer, kita sudah membahas terkait tentang jobdesknya, gajinya juga, gaji honorer dari mana juga, dan tadi sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan eksistensi ya Pak ya, honorer di pemerintah mengadakan yang namanya aksi damai tanggal 7 Agustus nanti di DPR ya Pak, DPR dan juga Istana Negara. Di DPR RI di Menpan RB. Oh di DPR RI. Di DPR RI di Menteri Pan RB Komisi 2. Di Komisi 2 ya. Komisi 2. Jadi untuk seluruh honorer yang ada di Provinsi Banten khususnya baik itu di Pemprov, Pemkab dan yang lainnya, semoga bisa mengikuti ya Pak ya aksi ini dan memang menjadi salah satu upayanya. Dicukupkan untuk terkait season kali ini kita membahas terkait tentang honorer, mungkin akan ada pembahasan terbaru setelah pulang dari sana. Hasilnya ya Pak ya. Dikabarkan kembali. Iya, dikabarkan kembali hasilnya. Ada efek positif lah ya. Iya, mudah-mudahan sih. Semoganya ada, amin. Mungkin ada kesan dan pesan Pak yang akan disampaikan sebelum kita tutup podcast pada kali ini. Kalau untuk pesan bagi para pejabat khususnya di Kemenang Kabupaten Serang agar lebih mempedulikan kami sebagai tenaga honorer. Sungguh pun memang ya nama kami adalah honorer, tapi kami manusia biasa juga yang butuh dengan makan, butuh dengan sarana-sarana lain, dan butuh juga pengakuan agar lebih diperjuangkan kembali untuk kami yang pada tahun kemarin tidak lolos P3K, mudah-mudahan dengan upayanya
dengan bantuannya kami bisa segera diangkat menjadi P3K. Dan untuk kesejahteraan kami yang saat ini masih kami rasakan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan kami, agar lebih diusahakan, lebih dimaksimalkan usahanya agar bisa ada peningkatan. Agar ada peningkatan. Jujur kalau memang dari Juli ini kita belum di SK kan, jadi yang mudah-mudahan dengan SK baru ini ya honor juga baru gitu. Honornya juga baru gitu. Tidak lagi 500.000, mudah-mudahan nambah satu aja juga sudah cukup lah. Nggak apa-apa gitu. Untuk sementara gitu. Kira bukan Jangan terlalu jauh kayaknya. Terlalu jauh. Mudah-mudahan nambah satu lah di depan. Amin. Mungkin itu aja. Itu saja ya Pak. Oke, kita tutup season terkait pembahasan tentang honor kali ini. Kita berjumpa di season selanjutnya pembahasan terkait. Jadi tetap pantengin di podcast Kemenaker Kabupaten Serang. Saya pamit undur diri, Pak Imam. Ya, terima kasih banyak atas waktunya Bapak. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.